Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyatul futuh wal munuh wal rusuh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi hadal kitab Al-Allama Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Syafi'i Al-Bantani wa Syekh Hafizuddin Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Suyuti wa usulihim wa furu'ihim wa dhaibul hukuki alim ajma'in wa sahibul maqam al-habib wa sallallahu alaihi qasim wa syekh marumbiruhi Ki Haji Anwar Saidi wa syekh marumbiruhi Ki Haji Sabilah Rasyad wa syekh marumbiruhi Ki Hasan Basri Abu Bakar wa syekh marumbiruhi Ki Hafizuddin wa usulihim wa furu'ihim wa dhaibul hukuki alim ajma'in أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi karimna binuril وافتح علينا بمعرفة العلم بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Silakan dibuka kitab Tanqihul Qaul, ada di halaman berapa itu? 17 berapa baris? 4 baris dari atas. Halaman 17 4 baris dari atas, bacaannya salasatun ya'simuhumullah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa qala
sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'asimuhumullah ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatal jum'ati wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi lastahamu walau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati wasyubhi la atauhuma walau habwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala ankum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri asy-syahidu wal muadzinu wal mutawaffa yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati. Kelanjutan dari bab yang ke-8 membahas mengenai fadilatil azan, keutamaan-keutamaan ataupun keistimewaan-keistimewaan yang terdapat di dalam azan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri. Salasatun, tiga macam orang. Ada tiga macam orang ya'simuhumullahu ta'ala, yang mana Allah Ta'ala akan menjaga, memelihara tiga macam orang tadi min azabil qabri, yaitu daripada azab kubur. Jadi nanti ada orang yang Allah Ta'ala pelihara. Orang ini ada tiga macam. Allah Ta'ala pelihara daripada siksa kubur. Allah Ta'ala pelihara daripada azab kubur. Ya. Yang memang yang namanya azab kubur itu ada. Su'aluna thumma azabul qabri na'imuhu wajib kaba'sil hasyri. Ya. Nah, kita nanti bakal disoal. Kemudian ada lagi yang namanya azabul qabri. Ada lagi yang namanya na'imul qabri.
Ada lagi yang namanya nanti hari di mana kita bakal dibangkitkan, kemudian dikumpulkanlah kita di padang mahsyar. Nah, tentang adanya azabil qabri itu benar adanya. Bahkan dikatakan yang nanti yang akan diazab itu al-badan war-ruh jami'an bittifaqi ahlil haqqi. Yang akan diazab itu, yang akan disiksa badan berikut dengan ruhnya. Jadi jasad kita rasakan, ruhnya juga di situ ada. Allah Ta'ala kembalikan dia punya ruhnya. Ini menurut kesepakatan daripada ahlil haq, ulama-ulama ahlil haq. Ya. Nah, makanya kita diperintahkan ketika kita tasyahud akhir itu, kata hadis Rasulullah, ista'idzu billahi min azabil qabri, gitu. Ya, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min azabil qabri, daripada siksa kubur. Ya. Makanya sunnah ketika kita setelah tasyahud akhir itu sebelum salam kita minta perlindungan, ya, berlindunglah kita daripada 4 macam azab. Ya. Azab berikut fitnah, gitu. Ya. Yang pertama kita minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Gitu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Gitu. Jadi itu sunnah tuh. Kita tasyahud akhir sebelum kita salam. Ya. Pertama yang kita pinta, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu min azabil qabri, daripada siksa kubur. Yang kedua kita minta wa min azabin nar, dan juga berlindung daripada siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Yang ketiga, agar kita dijauhkan daripada fitnah, ya, hidup maupun ketika kita telah meninggal dunia. Yang keempat, kita diminta untuk berlindung daripada min fitnatil masyihid dajjal. Jangan sampai kita ngalamin tuh masa-masa dajjal di situ. Ya. Nah, kalau kita udah selamat dari azab kubur, insyaallah kesononya itu akan lebih mudah. Tapi kalau di kubur aja kita, di alam barzah aja kita udah disiksa, udah banyakin hambatan-hambatan, sudah mendapatkan kesulitan-kesulitan, maka nanti ketika di akhirat nanti tentunya lebih dahsyat lagi ketimbang yang dia rasakan daripada azab kubur tadi. Tapi kalau udah di kuburnya udah terasa ringan, bahkan enak, didapetin nikmat kubur, insyaallah di akhiratnya nanti dia akan mendapatkan kemudahan lagi. Ya, jadi gambarannya gimana itu? Kemudahan atau kesulitankah kita di negeri akhirat? Ya, kita lihat ketika kita nanti di dalam kubur. Ya, di alam barzakh. Ya. Nah, siapa tuh yang Allah Ta'ala pelihara, Allah Ta'ala jaga daripada azab kubur, enggak kena azab kubur, enggak disiksa. Berarti kalau enggak disiksa di alam kubur, diazab enggak diazab di kubur, berarti nanti kesononya lebih enak lagi. Kagak ada hambatan-hambatan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu adalah asy-syahidu. Orang yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid, dia enggak kena azab kubur. Ya, mati syahid. Cuman kira-kira kita bisa enggak mati syahid? Asal jangan mati sengit gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang bisa menjauhkan orang dari azab kubur bukan 3 hal ini aja. Kalau kita jaga sholat kita rajin sedekah, kita baca Quran, kita banyakin tasbih, itu dapat membuat
kita dapetin nikmat kubur gitu. Menjadi penerang buat kubur kita di situ. Ya. Tapi kalau kita kerjaan suka dusta, khianat, namimah, baul, kencing sembarangan gitu. Kadang-kadang di halte dikencing gitu. Ya sembarangan dikencing, ya. Nah, ya kan kagak cebok lagi dia. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita juga kalau di WC suka sembarangan, kencingnya diri lagi. Ya, lalu disiapin tuh. Tapi tetap aja kadang yang udah biasa kencing diri, kalau nggak diri kagak bisa dia. Diri dia, ya. Sekalipun disiram juga tetap aja belepotan. Ya, dengan sebab orang disiksa daripada azab kubur itu dengan sebab dia kalau kencing kagak dibersih-bersih, nirisin. Nggak dicuci lagi, nggak dehem-dehem. Gitu. Nah, kalau kita nggak gituin kadang-kadang kan suka ceret keluar lagi tuh. Habis kita pipis langsung kita pengen wudu. Habis wudu ketika kita lagi wudu lagi begini tuh, ceret. Nah, suka keluar itu. Berasa apa ya? Berasa keluar itu. Jadi kudu benar-benar ditirisin di situ. Caranya banyak, dengan cara kita natrin, kita urut-urut gitu. Dengan cara kita dehem-dehem. Nah, itu caranya itu. Jadi banyak orang terkena azab kubur salah satunya itu kalau kencing dia enggak bersih-bersih. Yatanazzahu 'anil baul fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Ya. Jadi kalau kencing kita kudu perhatiin tuh. Ya benar-benar ya kita bersihin, kita siram, kita istinjain sampai benar-benar di mana di batang kita itu udah enggak ada lagi air pipis yang tersisa. Karena kalau masih ada yang tersisa bisa jadi nanti keluar itu. Gitu. Itu banyakkan orang disiksa di kubur itu begitu salah satunya. Ya. Nah di sini dikatakan yang pertama adalah orang yang Allah Ta'ala jaga daripada azab kubur yaitu asyahidu, orang yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid di sini Allah Ta'ala jaga. Tentunya syahid di sini masih umum. Syahid apa dulu? Syahid itu ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat, ya kan? Jadi syahid itu ada tiga, ada syahid dunia akhirat, ada syahid dunia doang, ada syahid akhirat aja. So. Nah di sini bagaimana syahid apa ini di sini? Nah kita baca dalamnya wa huwa yasduku an ala syahidil akhirah. Yang dikatakan syahid di sini adalah itu wa huwa yasduku. Yasduku itu artinya meliputi. Kalau kita artikan secara bahasa ya yasduku, sodaka yasduku itu artinya benar. Maksudnya di sini artinya yasmal gitu. Wa huwa yasduku, dan dia meliputi, syahid ini meliputi atas syahid apa? Ala syahidil akhirah, atas mati syahid akhirat saja. Ya, jadi mati syahid akhirat masuk. Orang kalau mati syahid akhirat itu cuman ya tetap dimandiin, dikapanin, ya disolatin nih, dikubur gitu. Jadi empat hal itu berlaku. Kayak orang kagak mati syahid, tapi dia mendapatkan predikat di sisi Allah di akhirat orang itu mati syahid gitu. Ya. Nah, ini yang begini kita bisa dapetin ini. Seperti apa? Kaman kutila zulman, seperti orang yang terbunuh tapi terbunuhnya itu karena zalim. Ya. Matinya emang dia itu terbunuh karena bukan hak untuk dibunuh. Dia nggak berhak buat dibunuh, tapi ada yang bunuh. Berarti matinya dia apa? Karena zalim. Mati syahid tuh. Ya. Lain halnya kalau emang orang itu berhak untuk dibunuh, kita bunuh, ya itu sih bukan karena zalim, emang hak di situ. Kutila haqqon namanya di situ. Tahu tuh kalau yang lagi rame-rame berita tuh. Hah?
Mukanya mirip-mirip ya tipis kayak Bang Mahdi ini. Sambo. Dia gurunya. Tahu kan kalau yang itu tuh ya. Kita nggak tahu awalnya, kita nggak tahu ceritanya, kita nggak tahu kebenarannya bagaimana. Ya. Nah, sinetron itu sih. Ya. Nah, jadi orang mati terbunuh, orang terbunuh itu karena zalim. Nggak hak untuk dibunuh gitu. Nggak salah apa-apa dibunuh gitu. Biasanya yang melakukan kezaliman itu kan dari atas ke bawah. Jarang dari bawah ke atas ya. Iya. Orang atasan, orang kaya, orang berduit, orang punya dunia berhadapan dengan hukum, hukum bisa dibeli sama dia. Sedangkan lawannya orang miskin. Udah habis udah. Tersangka langsung udah. Ya. Nah, zalim enggak tuh dia? Zalim. Ya. Jadi karena ada uang, hukum bisa dibeli jadi. Ya. Jadi tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Kalau kata MZ kan begitu. Ya. Walau bihasabil hayati, sekalipun sekedar keadaannya. Wah, kayak gimana nih? Meskipun sekedar hayatnya, keadaannya, penampilannya. Ya. Meskipun hanya sekedar penampilan di sini. Nah, seperti apa maksudnya? Nah, di sini ada kaf. Kamanistahaqqal qatla biqat'ir ra'si faqutila bitawassuti masalan gitu. Seperti orang yang berhak untuk dibunuh. Ada orang yang memang dia berhak untuk dibunuh. Dengan apa? Biqat'ir ra'si, dengan cara dipenggal dia punya kepalanya. Ya. Dipancung dia punya palanya, lehernya itu tebas. Tapi ketika mancung dia punya nebas lehernya itu enggak sembarangan, enggak asal-asalan. Kalau kata saya punya guru, Allah yarham Ki Hasan Basri, ketika menyaksikan tuh, ketika beliau masih mondok di Habib Zain Madinah sono, ketika melihat hukum pancung itu, nah biasanya Al-Ghazonya nari-nari dulu nih, pedangnya digini-giniin tuh. Pedangnya digini-giniin tuh. Ya, digini-giniin pedangnya, tapi sekali tebas itu tek langsung buntung. Bukannya di tek agak mati itu lagi, enggak, diginiin dulu langsung tebas, sekali tebas pas lehernya tek langsung buntung tuh gitu. Tangan juga begitu, tangan nih, tangan kalau di tangan tuh yang ininya, yang dibuntungin yang mana? Ininya, jangan jempolnya. Ininya nih, kalau jempol sih juga bohong, dia masih bisa nyuri ntar. Ininya itu ya dibuntungin, bukan ininya tapi ininya tuh. Tangan begitu juga, tek langsung tuh. Ya, jadi memang benar-benar dia punya alatnya udah dipersiapkan matang-matang. Sekali tebas langsung apa? Langsung putus gitu. Ya. Tuh. Tapi nah, dia berhak untuk dibunuh dengan cara dipenggal dia punya lehernya, kepala, artinya leher yang di sini dibuntungin. Namun pada prakteknya, pada kenyataannya faqutila bitawassuti masalan, maka dia dibunuh dengan cara dibelah. Bukan ininya yang kudu ditebas, dipancung, tapi ternyata bagian ininya ditebas, dibuntungin, tek bagi dua. Mati kan tuh orang? Sekalipun ditebas ininya mati gak? Mati. Ininya mati gak? Mati juga. Tapi kudunya dia berhaknya ditebasnya di mana? Di leher. Tapi pada kenyataannya, pada prakteknya ternyata ininya yang ditebas. Maka sama juga seperti dia mati dizolimin. Karena di sini bukan tempatnya dia untuk dibunuh. Nah, orang yang seperti itu mati tetap matinya mati syahid. Tapi syahidnya syahid akhirat. Tetap mandiin kalau itu. Syahidnya syahid akhirat. Ya. Nah, ini masuk ke sini, Allah Ta'ala jaga dia daripada azab kubur di situ. Ya. Masalah ini, masalah artinya umpamanya, contohnya seperti itu. Ya. Apalagi tuh yang contohnya mati syahid akhirat,
Yang pertama tadi seperti orang yang terbunuh karena dizolimi. Yang kedua, waman mata bi gharakin, ya seperti orang yang mati dalam keadaan hanyut, tenggelam di bawah air banjir. Syahid tuh. Tapi tetap syahidnya akhirat. Wajib dimandiin lagi meskipun dia udah basah kuyup gitu. Matinya tenggelam ke bawah air banjir, nganyut, ya. Nah, itu yang begitu Allah Ta'ala jaga daripada azab kubur. Ya. Bahkan di sini dikatakan wa in aso fihi binahwi syurbi khamrin. Sekalipun dia mati hanyutnya itu karena dia maksiat ketika itu dia lagi minum khamr. Lagi nyekek botol dia mati gitu kan, nganyut gitu. Dikatakan di sini apa? Mana antum yang ngikutin kayak gini? Gue syahidnya gitu dulu dah. Jangan begini. Jadi karena dia matinya apa? Karena nganyutnya itu. Lagi teler, nah miring kan, agak punya otak, pikiran, akhirnya jatuh, nganyut, mati gitu. Syahid tuh. Mau gak kayak gitu? Alaju, kalau kata kita, nah dosanya gimana itu diminum khamrnya? Itu sih mufawwadun li rabbih. Kita pasrahkan urusan itu kepada siapa? Allah. Begitu aja udah. Ya. Bi khilafi man gharika bi sayri safinatin fi waqti hayajanir rihi falaysa bi syahidin. Berlainan halnya, artinya enggak dikatakan mati syahid. Seperti apa? Man gharika bi sayri safinatin, orang yang hanyut, tenggelam, ya disebabkan dia apa? Bi sayri safinatin. Dia naik perahu, dia naik kapal laut, ya, dia tenggelam, tapi fi waqti hayajanir rih, di waktu angin ribut, gelombang angin sedang pasang, lagi kenceng-kencengnya. Udah dibilangin sama yang ahli, stop Pak, ini nggak boleh, Bapak berlayar dulu. Kalau misalkan Bapak berlayar ya terima resikonya deh, saya angkat tangan deh, kami semua angkat tangan. Nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa deh gitu. Nah, akhirnya dia tetap aja berlayar tuh. Bagaimana akhirnya? Akhirnya matinya tenggelam. Ya, dibilangin waktu itu angin sedang kenceng-kencengnya, bisa membahayakan. Jadi ketika itu cuaca sedang tidak mendukung untuk berlayar. Mesti kan di stop itu. Kalau jalan begitu sama juga dia bunuh diri. Nah, yang begitu kagak mati apa? Nggak mati syahid. Ya. Tapi kalau anaknya gubernur itu siapa namanya? Eril ya. Ya, mati nganyut dia sih ya. Mati nganyut dia. Nah, itu syahid ya tuh, syahid akhirat. Ya. Waman mata bihadmin. Jadi banyak nih mati syahid ini. Waman mata bihadmin, orang yang mati tertiban oleh reruntuhan. Ya. Lagi ada di gedung ternyata gempa bumi gitu. Kena reruntuhan dia, mati syahid. Ya, mati syahid dia. Mati karena reruntuhan. Ya. Kalau mati di atas perut cewek sih. Sengit itu sih, ya. Wah, saya kena runtuhan nih. Ya. Awarikin gitu. Atau dia mati apa? Ya, terbakar gitu. Mati kebakar gitu. Ya, dia nyelamatin orang bagaimana, atau seperti dia lagi tidur, dia nggak sadar diri, ternyata api udah gede, dia nggak bisa keluar gitu. Ya, kemarin dia nyari jalan, ternyata kagak ada jalan keluar, akhirnya kebakar di situ. Nah, itu mati
Syahid akhirat. Kayak dulu kejadian kan di situ, yang mati terbakar berapa orang itu? Ada suami istri kalau nggak salah. Sempat saya nyolatin juga itu, dia sholatin di hari Jumat tuh. Kejadiannya malam Jumat. Wah udah bagus banget tuh itu. Ya, udah matinya aja udah syahid akhirat itu ya, bakar gitu. Udah gitu malam Jumat lagi, udah cakep banget udah. Suami istri lagi, ya, langsung ketemu. Jadi harikin mati yang orang terbakar dimati. Nah, cuman andai kata dia nggak bisa dimandiin karena kulitnya pada terkupas gitu, terkope, kalau misalkan dimandiin maka ditayamumin. Sebagai pengganti daripada mandinya ditayamumin, ya. Penggantinya itu. Ya. Waman mata ghariban, dan orang yang mati ghariban dalam perantauan. Ya. Dia mati lagi mengembara ke kampung orang umpamanya. Lagi mengembara, dia jadi orang asing di sono, di kampung orang mati gitu. Nah, maka matinya itu mati syahid di situ. Ya. Wa in asa bi ghurbatihi, sekalipun dia maksiat dengan perantauannya dia. Ya. Dia maksiat, dia merantau tapi maksud tujuannya maksiat, dia mati, tetap mati syahid juga. Ya. Nah, seperti apa di sini? Ya, bikin seperti orang yang kabur. Seperti seumpamanya seorang budak dia kabur dari rumah tuannya. Maka dia kan dosa itu. Seorang budak kabur dari tuannya. Ya, nah maka sekalipun dia kabur itu kan maksiat, tapi dalam hal ini kata Syekh Nawawi maka dihukumkan dia itu matinya syahid akhirat. Ya. Wa nasizatin, atau seumpamanya perempuan yang membangkang sama suami, ngelawan sama suami, dilari keluar kota bawa buntelan umpamanya. Ya. Istri apa ya, ngebangkang sama suami, ternyata dia apa ya, kabur dari rumah gitu, sampai bawa buntelan, bawa tas, bawa koper. Ternyata pas di tengah jalan dia mati gitu kan. Ya, Indosiar nih si filmnya nih. Nah, bagaimana tuh? Nah, maka dia mati syahid juga, tapi syahidnya syahid apa ya? Akhirat. Ya. Yang dibunuh. Ya. Waman mata fi talabil ilmi, dan orang yang mati dalam menuntut ilmu. Kita tahu nih si fulan rajin, si fulan tekun, si fulan istiqomah ngajinya nih. Mati, kemana si fulan? Innalillahi, Ustaz. Ya, kok nggak kedengaran kabarnya gitu kan? Ya emang bukan tertutup rapat-rapatnya. Ya. Nah, bagaimana tuh? Dikarenakan dia rajin ngajinya, dia sering hadir pengajian, atau dia seorang santri penuntut ilmu agama, dia mati, maka matinya mati apa? Mati syahid. Walau ala firashihi, meskipun dia matinya di atas tempat tidur. Tapi kan emang kerjaan dia itu setiap hari ya hadir pengajian, namanya thalibul ilmi namanya dia itu. Kayak antum begini nih. Kalau mati ya nggak berarti mesti mati di majlis. Repotin orang. Ya. Nyusahin ntarnya, bawanya berat lagi kan. Jangan deh kalau mati di rumah aja. Tetap aja mati syahid juga gitu. Ya, mati syahid juga karena dia apa? Penuntut ilmu. Dia rajin ngajinya, aktif ngajinya. Kemana si fulan? Wafat Ustaz. Nah, syahid akhirat. Waman mata mabtunan, dan orang mati dalam keadaan matinya sakit perut. Matinya apa? Mati sakit perut. Ada orang yang dia sakit perut sampai dia apa? Mati. Banyak kan ceritanya. Dia buang-buang air, udah minum obat ini, obat itu, ya. Tapi ya mau diapain lagi, emang udah ajalnya datang. Ya.
mati. Nah, itu matinya mati syahid. Ya. Wa man mata bitta'un, orang yang mati tersebab kena wabah. Wabah apa? Covid deh, gitu kan. Ya. Cuman asal jangan di-covid-covidin. Ya. Orang sakit ambeien covid. Ambeien kata covid, kondor kata covid. Ya Allah. Kita jadi ngeri juga kemarin ke rumah sakit tadi covidin lagi gue. Ya, tapi dapat sembako sih. Ya, ada bilang udah sono ke rumah sakit aja di covidin deh katanya. Dapat sembako katanya. Walau fi ghairi zamanihi, sekalipun memang bukan pada masa wabah. Jadi matinya dia kena wabah, ya, kena taun gitu. Udah jadi bahasa tuh, kena taun sekalipun memang pada waktu itu bukan masa taun. Dia doang yang kena tuh. Itu pun sama, matinya mati syahid akhirat. Au bi ghairihi, atau matinya bukan karena sebab kena taun, bukan karena corona gitu, tapi fi zamanihi, cuman dia matinya di masa corona, matinya di masa wabah, maka tetap itu pun mati syahid juga. Jadi nggak kudu dikala itu masa-masa taun lantas dia matinya mau taun, sekalipun nggak matinya karena taun, kalau di masa itu masa wabah tetap dia mati syahid juga. Au ba'dahu, atau setelah lewat masa wabah, udah habis masa wabah dia meninggal, cuman haitsu kana sabiran muhtasiban. Ya, ketika dia sakit itu bukan karena wabah sih, wabah mau udah lewat gitu. Tapi dia sabar kayak gitu. Dia ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi ketika sakitnya kagak marah-marah dia. Nah, ini maka ketika dia wafat, maka wafatnya itu dalam keadaan mati syahid. Syahidnya syahid akhirat. Nah, yang terakhir, waman mata isqan, orang yang mati dikarenakan memendam perasaan yang rindu membara. Dia mati itu kan, sampai tuh perempuan ini juga kagak tahu bahwa kita cinta sama dia. Jadi cinta kita cinta apa? Terpendam, nggak pernah kita ungkapin di status. Ya, nggak pernah kita ngomong-ngomong curhat sama orang, saya suka sama si Pulana, saya suka sama ini. Kita aja yang pendam diri kita tuh, sampai ke bawah mati. Nah, itu ada gak yang di sini begitu? Nah, itu orang yang begitu, dia mati karena rindu yang membara gitu. Tapi ini orang yang rindu begini, yang membara, sekalipun bertemu bertatap muka dengan orang yang dia cintainya itu, dia nggak lam yatazawwaj syar'a, ya, tetap norma-norma agama bakal dijaga sama dia. Dan halnya kita rindu membara sama perempuan, tapi giliran berduaan udah habis anak orang. Nah, yang begini dia mati kagak syahid. Yang begini apa? Mati kagak syahid, karena seandai kata diaprokin tuh berduaan kagak ada orang, habis nih. Ya udah nggak lihat agama lagi udah. Nah, yang begini apa? Nah, liar kan yang begitu, itu nggak mati syahid gitu. Nah, masih panjang nih, insya Allah kita lanjutin baca dalamnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Al-Fatihah.